Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya Nurlina Masruro dan teman saya Sri Wulandari akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis validitas instrumen di soal grammar lewat SPSS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Wulandari terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Di sini sebelum kita menganalisis, pastikan kita pertama-tama sudah mempunyai soal, yaitu seperti saya, ini adalah soal grammar yang kita share lewat Gform. Kemudian ini nantinya akan disebarluaskan ke kurang lebih 10 peserta. Nah, kalau udah, nanti jawabannya akan seperti ini. Di sini akan ada soal 1 sampai 20 yang dimana sudah diisi oleh teman-teman sekalian. Misalkan soalnya benar, misalkan jawabannya benar, kita tulis angka 1. Kalau misalkan jawabannya salah, kita tulis angka 0. Semua ditulis dari 1 sampai 10, kemudian kita total di akhir seperti ini. Contohnya, kalau seperti ini berarti orang pertama berhasil mengerjakan 19 soal dengan benar. Kalau orang kedua, dia berhasil mengerjakan 20 soal dengan benar. Pun begitu pula seterusnya. Kalau misalkan sudah selesai, ini nanti kita copy. Setelah kita copy, kita langsung bisa buka SPSS. Kita isi dulu variable view ini, tulis soal 1 sampai 20, seperti jumlah soal yang kita bikin di Gform tadi. Kemudian angka desimalnya kita ubah menjadi 0 semua, dan untuk measure-nya kita ubah ke scale semua. Kalau misalkan udah, kita bisa berganti ke data view, kemudian kita copy paste angka yang tadi. Nah, kalau misalkan sudah, ini bisa kita pastikan soal 1 sampai 20-nya sudah terisi di sini semua. Pastikan tidak ada yang kosong jawabannya. Kemudian kita bisa klik analyze, kemudian ke correlate, ke bivariate. Nah, kalau misalkan sudah semua, ini sebelumnya bukan di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri. Terus kemudian kita ubah ke sebelah kanan, kita pindahkan, akhirnya menjadi seperti ini. Jangan lupa untuk mencentang Pearson dan juga to tail. Kalau sudah, bisa kita oke, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa tersedia. Kita bisa lihat detailnya mulai dari soal 1 sampai sampai soal 20. Nah, eh, jadi total data yang valid itu yang sin-nya itu kurang dari 0,05. Contohnya seperti ini. 0,02. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah selesai, kita bisa salin atau bisa copy paste tabel ini. Kemudian kita copy paste ke Word. Seperti itu. Untuk membuat laporan datanya. Untuk membuat laporan analisanya. Begitu, terima kasih. Kembali lagi ke Ina. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa data akan dianggap valid jika nilai signifikan p-value dari hasil analisis statistik kurang dari 0,05. Artinya jika p-value kurang dari 0,05, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel yang dianalisis. Nilai 0,05 ini merupakan batas yang umum digunakan dalam analisis statistik untuk menentukan apakah hasil yang dianalisis ini signifikan atau tidak, valid atau tidak. Lalu, uh, jika lebih besar dari 0,05, maka kita tidak dapat menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel yang dianalisis. Baik, dari kami, sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.